Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Satria Bimantoro, NIM 2024 dari Program Studi Teknologi Informasi kelas Sistem Berbasis Data A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada tugas modul 5, Praktikum Sistem Berbasis Data A tentang Select dan Order By. Oke, kalau begitu langsung saja masuk yang pertama, yaitu Select. Select sendiri berfungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel, di mana di sini kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Karena kita diminta untuk menampilkan semua, maka kita menggunakan bintang. Karena bintang bisa bermakna semua. Jadi kita tulis saja select bintang from supplier. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh data dari tabel supplier. Sama dengan perintah di atas, kita diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Maka kita menggunakan select bintang from customers. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seluruh data dari tabel customer. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu select sebagian kolom, di mana kita sebenarnya bisa untuk menampilkan hanya sebagian kolom saja, jadi tidak usah semuanya. Misalkan di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi kita cukup tuliskan select, lalu nama kolom-kolomnya. Misalkan di sini ada produk ID, product name, unit price, dan unit stock from products. Dan apabila ini dijalankan, jadi hanya akan muncul sebagian kolom saja, seperti di sini. Lalu perintah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan ID suppliers, nama perusahaan asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Maka kita cukup tuliskan saja select supplier ID, company name, country, phone, from suppliers. Dan apabila ini dijalankan, maka akan muncul kolom-kolom tersebut dari tabel suppliers. Yang selanjutnya yaitu alias, di mana kita bisa menampilkan sebuah kolom dari sebuah tabel dengan nama alias. Misalkan di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom, yaitu ID front, sesuai nama kolom asli, harga, dan stok barang dari tabel produk. Di mana kita bisa menuliskannya select, lalu nama kolom aslinya yaitu produk ID, as ID prod. As ini berfungsi untuk memberi nama alias pada kolom aslinya. Lalu product name tetap, lalu unit price, as harga, units in stock as stok barang from product. Dan apabila kita jalankan, maka kita lihat nama kolom-kolomnya akan berubah sesuai nama alias yang telah diberikan. Lalu perintah selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kontak person, dan tabel supplier. Sama seperti yang di atas, kita bisa menuliskannya select supplier ID tetap, lalu company name as nama PRSH, country as asal, phone as contact person from suppliers. Dan apabila kita jalankan, maka nama kolom-kolomnya telah berganti sesuai nama alias yang telah diberikan. Lalu masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penggabungan kolom. Kita bisa menampilkan beberapa kolom pada sebuah tabel menjadi satu kolom. Misalkan di sini kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier, di mana alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Kita bisa langsung saja tulis select, kemudian supplier ID, company name, lalu di sini address kita pisahkan dengan koma, di mana di sini kita menuliskannya seperti ini. Lalu city, lalu kita pisahkan lagi dengan koma, lalu country, kita beri nama alias yaitu alamat supplier from suppliers. Dan apabila kita jalankan ini, maka akan muncul sebuah kolom yang bernama alamat supplier yang merupakan gabungan dari address, city maupun country yang dipisahkan dengan koma tentunya. Masuk ke perintah selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, di mana nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi, sementara alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan koma.
Mirip seperti yang di atas, kita bisa menuliskannya select. Kemudian untuk nama lengkap kita tulis title, kita pisahkan dengan spasi di sini. Kemudian first name kita pisahkan lagi, kemudian last name, dan kita beri nama alias, nama lengkap. Sementara untuk alamat lengkap, kita bisa tuliskan address, kita pisahkan dengan koma, city, kita pisahkan lagi koma, lalu country, dan kita beri nama alias, alamat lengkap, from employees. Dan apabila ini kita jalankan, maka akan muncul dua kolom, yaitu nama lengkap dan alamat lengkap. Yang mana nama lengkap dan alamat lengkap ini merupakan gabungan dari beberapa kolom. Selanjutnya itu kolom bertipe tanggal, di mana di sini kita diminta untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka 4 digit. Di mana kita bisa menuliskannya seperti ini. Select first name, spasi last name, as nama lengkap, kemudian birthdate as tanggal lahir. Dan kita di sini menggunakan tucar untuk mengubah tipe tanggalnya. Di mana di sini kita tulis now untuk mendapatkan tanggal sekarang. Kemudian di sini tipe tanggalnya kita tuliskan MM, DD, dan untuk tahunnya 4 digit yaitu YYYY. Kemudian kita beri nama alias yaitu sekarang, from employees. Yang mana apabila kita jalankan, maka akan muncul kolom nama lengkap, tanggal lahir, dan tanggal sekarang. Yang mana tanggal sekarang dipisahkan dengan spasi. Kemudian perintah selanjutnya kita diminta untuk memodifikasi kode E dengan format tanggal menjadi bulan angka, hari nama, tahun angka 2 digit. Hal ini mirip dengan perintah di atas, namun bedanya yaitu di mana di sini harinya kita ganti dengan nama dan tahunnya cuma 2 digit. Untuk penulisannya mirip juga dengan yang di atas, di mana select first name, spasi last name, as nama lengkap, kemudian birthdate, as tanggal lahir, tucar, now, date, kemudian di sini MM-nya tetap, untuk DD-nya kita ganti dengan D, dan untuk YY-nya cukup menggunakan 2 saja, as sekarang, from employees. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul kolom nama lengkap tanggal lahir sekarang, di mana untuk tanggal sekarang, bulannya berupa angka, tanggalnya berupa nama, kemudian untuk tahun cuma 2 digit saja. Oke, masuk ke bagian selanjutnya yaitu selisih tanggal. Di sini kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di mana kita bisa menuliskan saja select employee ID untuk ID pegawai, birthdate untuk tanggal lahir, kemudian hire date untuk tanggal mulai bekerja. Kemudian di sini kita tuliskan extract year from age, hire date, birthdate. Ini berfungsi untuk mencari selisih antara hire date dan juga birthdate, yang mana itu merupakan usia pada saat masuk perusahaan. Kemudian kita beri nama alias usia saat masuk perusahaan from employees. Dan apabila kita jalankan, maka di sini akan muncul usia saat masuk perusahaan, di mana ini merupakan angka tahun usia pada saat masuk perusahaan. Kemudian perintah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kita bisa menuliskannya saja select employee ID untuk ID pegawai, hire date untuk tanggal mulai kerja, current date untuk tanggal sekarang, dan kita beri nama alias waktu sekarang, kemudian yaitu current date dikurangi hire date, di mana itu merupakan masa kerja sampai saat ini, dan kita beri nama alias masa kerja sampai sekarang, from employees. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul kolom masa kerja sampai sekarang, yang merupakan jumlah hari masa kerja kita sampai sekarang. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris, di mana kita bisa menambahkan operasi matematika pada kolom-kolom tersebut, di mana misalnya di sini kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order details. Kita langsung tulis saja select order ID untuk nilai order ID, quantity untuk quantity, unit price untuk unit price, kemudian quantity bintang unit price, di mana untuk melakukan perkalian kita bisa menambahkan bintang di antara dua kolom. Kemudian kita beri nama alias nilai from order details. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul kolom nilai yang berisi perkalian antara quantity dan unit price.
Kemudian perintah selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita langsung saja tulis select, product ID, unit price, units on order. Kemudian untuk nilai barang yang sedang dipesan, kita bisa tuliskan saja units on order, bintang units price sebagai kali bintang di sini. As nilai barang yang dipesan from product. Dan apabila ini kita jalankan, maka akan muncul nilai barang yang dipesan yang merupakan perkalian antara units on order dan unit price. Kemudian masuk bagian selanjutnya yaitu order by, di mana fungsi order by ini untuk mengurutkan data pada kolom-kolom yang ditampilkan. Misalnya di sini kita diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, di mana kita bisa tuliskan saja seperti biasa, yaitu select, product name sebagai nama produk, units on order itu sebagai unit yang diorder, kemudian from products. Nah, untuk mengurutkannya kita menggunakan order by. Kita urutkan berdasarkan units on order dan kita urutkan ascending atau berdasarkan yang terkecil. Kemudian apabila kita jalankan, maka akan muncul dua kolom di sini yang sudah diurutkan berdasarkan unit on order. Nah, apabila kita jalankan, dan apabila kita jalankan, maka akan muncul dua kolom di sini, yang mana ini sudah diurutkan berdasarkan units on order dari yang terkecil. Untuk perintah selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf dan nama belakang yang paling besar, di mana kita bisa langsung tuliskan saja select last name, first name, kemudian extract year from age, now, hire date. Ini untuk mendapatkan waktu lama bekerja, kemudian kita beri nama alias lama bekerja from employees. Selanjutnya kita urutkan menggunakan order by, last name descending, di mana di sini untuk mengurutkan dari yang terbesar. Kemudian apabila kita jalankan, maka akan muncul tiga kolom di sini yang telah diurutkan berdasarkan last name dari yang terbesar. Kemudian yang terakhir yaitu sorting dua kolom, di mana perintahnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk penulisannya, kita bisa tuliskan saja select, product name untuk nama produk, unit price untuk harga, kemudian untuk harga yang telah diberi diskon 25%, artinya harga sekarang menjadi 75%. Dan untuk mendapatkannya, kita bisa tuliskan unit price kali 0,75, maka akan menghasilkan harga setelah dikurangi 25%. Kemudian kita beri nama alias harga setelah diskon from product. Dan untuk pengurutannya kita bisa tuliskan saja order by, product name ascending, kemudian unit price-nya descending. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul tiga kolom di sini, yang mana kolom terakhir merupakan harga setelah diskon. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tugas modul 5 sistem basis data tentang select dan order by. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, tulis saja di kolom komentar. Saya Koko Satrio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.